Halo, saya Rudi Po dari rudipo.com, Karya Indah Motor, KTM Senen. Hari ini saya ingin membicarakan tentang KTM 790 Adventure yang ada di sebelah kanan saya dan KTM 690 Enduro R yang ada di sebelah kiri saya. Banyak teman-teman yang menanyakan perbandingan antara kedua motor ini. Walaupun kedua motor ini sangat berbeda dari segi fungsi dan mesinnya, tapi saya akan berusaha mengulas beberapa mungkin persamaan dan kecocokannya untuk motor ini, untuk pemakai yang juga sifat dan gaya pengendaranya yang berbeda-beda. Jadi dari kedua motor ini yang utama kita lihat perbedaan terutama cc-nya berbeda 100. Tapi KTM 790 ini memiliki mesin 2 silinder. Nah, mesin 2 silinder ini memang banyak kelebihannya, yaitu getarannya yang berkurang dan juga torsinya yang lebih besar. Sebaliknya bobotnya pun berbeda. Motor ini bobotnya sekitar 195 kg, sedangkan KTM 690 beratnya di 142 kg. Jadi cukup signifikan bedanya, mungkin sekitar 30% lebih. Sedangkan power, ya horsepower ini memang lebih besar. Yang 790 itu 95 horsepower, sedangkan ini 75. Jadi selisih horsepower tidak terlalu banyak. Tapi saat berkendara, torsi di 790 ini memang sangat signifikan dibandingkan dengan 690 yang single cylinder. Nah, di KTM 790 ini walaupun beratnya sangat berbeda dengan 690 dikarenakan mesin, tetapi desain tangkinya yang cukup rendah. Ini tangki, jadi cukup rendah di bawah. Maka center of gravity atau titik berat motor ini tidak terasa karena titik beratnya itu cukup rendah. Nah, jadi saat dikendarai off-road atau on-road juga, bobot 190 kilonya itu tidak terasa dibandingkan motor-motor lain. Jadi maneuverability-nya, nikung-nikungnya sangat terasa ringan dikarenakan bobot bensin yang ada di bawah. Nah, jadi motor ini ya jika dipakai di touring jelas lebih superior dibandingkan 690 yang single cylinder. Jadi kelebihannya di on-road 790 ini sangat signifikan kenyamanannya dibandingkan dengan 690. Sedangkan di off-road, motor ini ya dengan titik berat atau titik gravitasi yang rendah memang cukup handal. Tapi tetap motor yang ber-cc besar dengan bobot yang cukup berat dibandingkan dengan 690. 690 ini di off-road boleh dikategorikan trail yang bongsor atau trail yang besar. Jadi motor ini cukup handal. Memang beratnya cukup jauh dibandingkan dengan berat trail, tapi handling dan karakter mesinnya, suspensinya, semua dan ergonomisnya juga boleh dibilang sama dengan trail. Jadi bagaikan menggunakan trail yang bongsor, yang berat, tapi keuntungannya di on-roadnya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan motor trail. Jadi untuk 100 kilo di aspal dengan motor ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan motor trail yang 100 kilo. Getaran motor 690 ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan motor trail. Jadi tetap di off-road ini motor memang dunianya. Di on-road hanya pengimbang aja agar nyaman. Sedangkan motor ini ya memang motor touring yang didesain untuk off-road.
tetapi tingkat kenyamanannya lebih terasa saat di on road dengan mesin electronic assistance yang canggih, membuat motor ini sangat layak dipakai touring, baik dual sport atau touring full aspal. Kedua motor ini memiliki elektronik yang hampir sebanding. Kedua motor ini dilengkapi dengan traction control. Kedua motor ini dilengkapi dengan ABS, maksud saya cornering ABS. Memiliki ukuran ban yang sama, depan 21 inci, belakang 18 inci. Jadi pada dasarnya motor ini jika banyak touring atau off-roadnya tidak terlalu parah, inilah pilihannya. Jika lebih mengutamakan off-road, inilah memiliki kelebihan. Bagi saya, jika saya hanya boleh pilih atau memiliki satu motor, bagi saya akan memilih 690 ini sebagai motor tunggal saya jika saya harus memilih satu motor saja. Karena dengan motor ini saya sudah paham dengan karakternya dan saya sudah pernah dan bisa mengendalikan motor ini di berbagai medan off-road, baik light off-road atau heavy off-road, bahkan extreme enduro. Jadi saya sudah terbiasa dan saya merasa di segala medan off-road apapun saya sanggup membawa motor ini bagaikan trail. Sedangkan di on-road saya juga pernah merasakan perharinya 200-300 kilo, tidak terlalu membebani juga. Jadi maka itu alasan saya untuk memilih motor ini jika saya hanya boleh punya satu motor. Sedangkan bagi rekan-rekan yang lebih fokus ke light off-road atau ke touring, mungkin ini motor yang menjadi pilihan tepat untuk menjadi motor tunggal. Karena motor ini di off-road cukup handal, cukup nyaman, cukup mudah dikendalikan, tapi di on-roadnya sangat nyaman, tenaganya pun tidak kalah dengan motor yang bersesi lebih besar lagi. Di samping itu, electronic assistance-nya, bantuan elektroniknya, dan opsi-opsi yang ada di motor ini akan membuat Anda touring dengan nyaman. Sampai sini saja. Terima kasih, semoga membantu.